Hola, Bapak dan Om-om sekalian, atau mungkin teman-teman ya, biar kita serasa seumuran semua. Balik lagi, kali ini kita mau ngerakit sebuah kit Tamiya ya. Dan di depan saya kali ini udah ada kit Mantarai Mark II City Circuit Special yang rilis tahun 2025, tepatnya pada bulan Juli. Cuma saya kurang tahu pasti nih untuk di Indonesia mulai masuk kapan. Hanya aja sekitar sebulan yang lalu kayaknya udah mulai nongol nih di toko Tamiya di kota saya sekarang. Nah, sekilas info kalau buat intro ya, kalau Mantarai Maktu City Circuit ini adalah sebuah hasil kolaborasi antara Tamiya dan City Circuit. City Circuit ini sebuah tempat balapan di dunia nyata yang dioperasiin sama Toms. Tempatnya kira-kira kayak gini kalau di Jepang sana. Nah, daripada lama-lama, langsung aja kita rakit sambil ngebahas apa yang plus dari kit ini. Pertama kita dapat sebuah bodi Mantarai, ini warna ungu tua. Terus ada gearbox warna ungu muda. Terus ada sasis berjenis MA chassis, ini warna hitam. Terus yang spesial, 2 pasang velg disc dan 2 pasang ban marun. Ini yang spesial ya, nggak ada di kit lain. Dan kebetulan sudah saya balance sebelum video ini dibuat. Karena proses balancing ban ini biasanya sangat melelahkan dan bikin ngantuk, jadi saya duluin. Terus ada gear super speed dan baut untuk roller. Terus ada SMC standar double shaft. Terus ada grease terminal. Dan sisanya ini stiker sama buku petunjuk. Nah, kita siapin dulu untuk persiapan perakitan. Anyway, ini pertama kali saya ngerakit sasis MA ya. Jadi nanti kalau misalnya ada beberapa kendala, mungkin saya perlu baca buku petunjuknya. Mohon dimaklumin karena ya ini pertama kali saya ngerakit sasis MA. Nah, kita siapin bannya dulu biar ntar gampang. Kita mau mulai dari sisi bawah. Kita cek ada apa aja di bagian gearbox-nya. Ini banyak parts yang belum pernah saya lihat sebelumnya ya. Kecuali roller, terus ada undercard untuk belakang itu saya pernah lihat yang hampir mirip di sasis AR. Kita bongkar-bongkar dulu aja, terus kita lepas-lepasin partsnya dari runner. Di bagian ini akan saya cepetin ya, biar nggak makan waktu lama. Dan sembari saya motong-motongin ini, buat bapak-bapak atau om-om sekalian yang mungkin pernah main Tamiya dan menggunakan sasis MA ini, boleh banget kalau mau sharing di kolom komentar pengalamannya pakai MA. Karena saya sebagai orang yang mungkin cuma mengkoleksi dan nggak tahu banyak soal Tamiya ini butuh masukan yang banyak-banyak banget. Terutama untuk settingan ini ya, STP up. Karena kebetulan kita di kantor seneng banget nih main pakai rule STP up, terus STB PNP itu rule-nya apa ya kalau di Tamiya yang official. Karena di tempat kita main biasanya di terminal Tamiya Jogja itu ada settingan namanya PNP. Itu bisa masang roller yang istilahnya crossbox atau dari aksesoris lain yang nggak dari box. Nah, kalau untuk STP up itu kira-kira roller yang dipakai di sasis MA ini apa aja sih? Itu saya belum tahu banyak ya. Dan jujur impresi saya pertama untuk kit ini itu langsung tertuju sama 2 pasang velg disc dan ban marun. Karena ban marun ini cukup enak ya.
Jadi dia nggak mendal atau membal kalau misalnya habis lompat slope atau tabletop. Jadi dia juga oke banget nih kalau misalnya dibelokan, jadi lebih gesit. Dan dua part ini kalau misalnya dicek di toko online, baik itu di Tokopedia atau Shopee, biasanya harganya hampir setengah dari kitnya sendiri. Jadi buat saya worth it banget buat beli kit ini. Tapi selebihnya mungkin sama kayak kit MA yang lain ya. Oke, sembari memasang gear. Untuk masang gear double shaft ini cukup unik ya. Jadi setelah saya pelajarin di buku panduannya, gearnya itu nanti counter gearnya itu yang warna hijau itu akan menghadap ke bagian kiri. Kalau misalnya kita lihat dari depan ya, itu masuk ke bagian kiri, terus yang di depan tuh masuknya ke bagian kanan. Jadi yang bagian kecilnya itu di bagian kanan. Terus untuk penempatan switch ini juga cukup unik ya. Switchnya ini terminalnya ada 4. Biasanya kan kalau kita main pakai atau ngerakit pakai Super 2 atau pakai FMA atau AR atau kit yang single shaft itu dinamanya, itu switchnya terminalnya ada 3, 1 di depan terus 2 yang nempel di motor. Nah kalau ini 4, jadi yang di bagian belakang itu dia bakal nempel ke motor, ke kuningan motornya itu. Terus yang balik. Yang bagian depan itu yang nempel di motor, di kuningan motornya. Terus yang bagian belakang itu yang nempel ke bagian switch-nya atau on-off-nya. Nah, setelah baca-baca kitabnya dan mengalami banyak sekali kebingungan di pengalaman saya yang pertama ini ngerakit MA Sasis, kira-kira hasilnya bakal seperti ini. Kurang lebih seperti ini setelah kita berhasil masang terminal dan motornya. Sekarang kita akan masang counter gear ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau petakannya ada hadap ke kanan dan kiri. Yang di belakang itu kalau kita lihatnya dari depan ya, itu yang belakang hadapnya ke kiri, terus yang depan itu hadapnya ke kanan. Terus di runner ini terdapat 2 busing. Busingnya ini dipasang di counter gear. Ini busingnya agak beda ya. Kalau seingat saya, kalau nggak salah, itu di runner atau di gearboxnya FMA itu ada 1 busing sisaan yang ekstra itu biasanya saya pasang di counter gear. Nah, udah bisa muter dengan sempurna ya. Sekarang waktunya kita pasang tutup gear atau gearboxnya. Ini yang gede ini, bentuknya kayak kapal selam ya. Sebenarnya kalau misalnya bodinya nggak dipakai terus dipasang gini aja itu udah kelihatan unik ya, kelihatan kayak kapal selam, kelihatan kayak kerangka berjalan. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat kerangkanya truk yang belum dibuat bodinya sama karoseri, dari pelabuhan biasanya harus dibawa karoseri itu kan disetir tanpa bodi ya, itu mungkin kurang lebih kayak gini. Nah, pemasangannya itu cukup mudah, kita tinggal nempelin dari depan terus di slide ke belakang. Kurang lebih ini cukup enak ya. Kalau dibandingin sama Super 2 itu kan kita harus ngebaut dulu atau kita beli easy lock. Terus VZ itu juga harus dibaut biar kuat.
FMA itu enggak, tapi ada lubang boltnya biar lebih kuat. Kalau ini tinggal plug and play aja, tinggal di slide aja udah enak. Nah, sebelum kita pasang, kita kasih grease atau pelumas dulu di bagian counter gear, terus pinionnya, terus di sela-sela pusing roda biar enak nanti waktu jalan. Terus di bagian-bagian yang menempel sama sasis biar sasisnya nggak cepat panas terus aus nanti kalau kena gesekan. Oke, kalau semuanya sudah terpasang dengan baik, waktunya kita tes, kita pasang baterai, terus kita nyalakan, dan putarannya udah oke, udah sempurna, pemasangan switch dan terminal juga udah enak, nggak ada yang goyang, waktunya kita pasang roller. Dan di sini saya udah pasang roller dan rear underguard untuk di belakang. Untuk roller belakang saya pasang di lubang kedua atau yang di bagian belakang semuanya. Terus untuk bagian depan saya sudah pasang roller ini dengan baut derajat ya, jadi nanti lebih enak kalau misalnya lewatin IC. Terus kita sekarang memotongin bodinya Mantarai ini. Ungunya ini cukup oke ya, ingetin saya sama karakter Jokernya Batman itu yang di kartun, warnanya kan ungu kayak gini nih. Terus bodinya Mantarai ini kayak ada dua sayap di bagian belakang, itu semacam kayak apa namanya, aksen rambutnya Joker di film animasi itu atau film kartun itu yang klasik ya, yang lama itu kan tajam tuh, sudut-sudutnya tajam. Jadi mungkin nanti kalau ada kesempatan untuk bikin Mantarai Mark II ini yang City Circuit, kita combine sama warna yang lain, hijau mungkin, itu nanti bisa jadi Tamiya dengan aksen atau membawakan karakter Joker. Nanti ditunggu aja, siapa tahu ada kesempatannya. Nah, terakhir saya sebenarnya lupa satu part ini ya. Ini sabuk pengunci untuk baterai sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau nggak dipasang sih harusnya cukup kuat ya. Dia sudah ada lubang di bagian belakang yang ngehold baterainya. Jadi sebenarnya aman. Tapi kita pasang aja biar oke. Terus bagian sayapnya ini tadi yang ada dua sudut lancip ini yang keren dari Mantarai ini. Oke, kita kunci dan hasilnya seperti ini. Cakep banget ya. Saya belum tahu nih mau dipasang stiker apa enggak, tapi gini aja cukup oke, cukup keren buat saya. Terus kita langsung rantai saja. Oke, kita tes di track kantor ya. Kita di lane A, nyari yang gampang, ketemu IC langsung, tabletop aman, IC aman. Oke, tabletop kedua juga aman, kita masuk ke last lap habis ini. Oke, tabletop ketiga juga aman. Sepertinya Tamiya ini udah enak, tinggal nanti PR-nya ngebreakin aja, tapi harusnya saya beli gear cadangan sih, siapa tahu lebih kencang malah kontang. Oke, mungkin cukup sekian video ini. Kalau punya saran atau kritik bisa langsung tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.